Viral video seorang pria memaksa masuk ke sebuah klinik dokter gigi di kawasan Pasir Kaliki, Bandung, Jawa Barat. Ketika bertemu sang dokter yang diketahui bernama Visi L. Alexandra, pria bernama Samuel Sunaria sudah membawa pisau lipat dan mengancam sang dokter. Samuel dan Visi berdebat hingga akhirnya pisau lipat Samuel melukai wajah dan tubuh Visi. Usai kejadian, Visi langsung melapor ke Polrestabes Bandung. Visi menyebut Samuel sempat mengirim pesan ancaman di akun media sosial sebelum menghampirinya di klinik. Polisi pun bergerak cepat langsung menangkap Samuel di rumahnya. Samuel ditangkap dan langsung ditetapkan tersangka. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif pelaku. Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum. Semoga di Selasa pagi ini kita semua diberi kesehatan agar bisa melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Perkenalkan saya MZ Ardiwinata akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk memberikan informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Di mana lagi kalau misalkan bukan di Cakrawala. Ya pemirsa, dua video viral beredar baru-baru ini. Yang pertama, ada seorang wanita yang tengah duduk di atas sepeda motor tiba-tiba ditabrak mobil SUV hingga terpental di Kembangan, Jakarta Barat. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menangkap seorang bocah di bawah umur yang kedapatan memalak sopir truk. Sebuah kecelakaan tragis terjadi. Ironis, sang kekasih yang sedang duduk di atas sepeda motor tiba-tiba ditabrak sebuah mobil SUV yang melaju kencang. Peristiwa naas ini terjadi di Jalan Pesanggerahan Raya Kembangan, Jakarta Barat. Korban bernama Nazalia Alfiani terpental sejauh 3 meter hingga tak sadarkan diri dan menderita luka cukup parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Diduga kecelakaan karena sopir mobil dalam kondisi mengantuk. Saat ini kendaraan berikut pengemudi Fortuner masih menjalani pemeriksaan di kantor unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Video viral berikut ini aksi Ray, seorang anak memalak sopir truk saat melintas di lampu merah Jalan Macan Lindungan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sambil memperlihatkan dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang diselipkan di pinggang. Awalnya sopir memberikan uang Rp10.000, namun pelaku meminta tambahan Rp5.000 dan langsung kabur usai mendapatkan uang. Kejadian pemalakan ini viral di media sosial. Kurang dari 24 jam, unit reskrim Polsek Ilir Barat 1 langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku di sebuah kios pangkas rambut di Jalan Macan Lindungan, Kota Palembang. Dari tangan pelaku, polisi tidak menemukan senjata tajam alat untuk memalak. Pelaku masih di bawah umur dan polisi langsung membawanya ke dinas sosial untuk dibina dan bila terbukti bersalah akan ditindaklanjuti. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang pria nekat memanjat ke jalur kereta cepat di kilometer 103 Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Awalnya pria itu ketahuan mencuri kabel grounding di lintasan kereta cepat hingga berencana untuk bunuh diri. Warga di desa Cempaka Mekar, Padalarang, Bandung Barat digegerkan dengan ulah seorang pria tak dikenal yang memanjat jalur kereta cepat di kilometer 103. Petugas keamanan yang datang ke lokasi langsung membujuk pria tersebut untuk turun dan kemudian mengevakuasinya. Pria yang diduga ODGJ itu kemudian diserahkan ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Akibat ulah pria tersebut, perjalanan kereta cepat Wush rute Halim Tegaluar sempat berhenti untuk menunggu proses pemeriksaan jalur. Kasus kereta cepat berhenti di tengah perjalanan juga pernah terjadi sebelumnya yang diakibatkan oleh domba yang masuk ke lintasan. Pihak KCIC mengatakan, meskipun sepanjang jalur kereta cepat sudah dilengkapi dengan alat pengamanan yang canggih, namun dengan beberapa kejadian ini pihaknya akan melakukan evaluasi pengamanan. Warga desa Kerticala, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan aksi sadis seorang adik yang menghujani golok terhadap kakak perempuannya. Korban yang saat kejadian hendak melintas di gang sempit meregang nyawa di tangan sang adik dengan luka bacokan di sekujur tubuhnya. Jenazah Nur Laila alias Taswen ini tergeletak di gang sempit tak jauh dari rumahnya di desa Kertacala, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu pada Senin malam. Ibu anak satu meregang nyawa usai dihujani golok oleh Surnita, adik kandungnya sendiri. Perempuan berusia 45 tahun tersebut mengalami luka bacok di seluruh tubuh hingga kepalanya.
Peristiwa yang menggemparkan warga desa ini pertama kali diketahui oleh tetangga korban yang melihat langsung peristiwa sadis tersebut. Korban yang saat kejadian hendak berjalan di gang terlibat cekcok dengan adiknya. Diduga emosi tersulut, sang adik kembali ke rumah dan mengambil golok yang kemudian diarahkan ke korban yang terjatuh saat akan melarikan diri. Warga tak menyangka pertengkaran yang kerap terjadi antara korban dan tersangka harus berujung hilangnya nyawa. Kakak adik yang dikenal baik dan pendiam di tengah masyarakat ini diketahui menyimpan persoalan keluarga yang membuat sang adik tak lagi bisa menahan emosinya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah sebelumnya sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan pertama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Mobil sedan hitam milik Firly Bahuri terparkir di gedung Bareskrim Polri. Firly masuk melalui pintu lain sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung memasuki ruang Rupatama Bareskrim Polri. Kehadiran Firly di Bareskrim dikonfirmasi oleh Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Syafri Simanjuntak melalui pesan singkat bahwa Ketua KPK tersebut sudah tiba dan tengah menjalani pemeriksaan. Firly menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly sebelumnya telah mengajukan permintaan untuk bisa menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Polri. Sampai saat ini polisi telah memeriksa 52 orang saksi atas kasus pemerasan, salah satunya ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kulineran nasi uduk teramai yang viral. Beritanya setelah ini tetaplah di Cakrawala. Nasi uduk itu mantap banget. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Ya, rencananya hari ini pemirsa pasangan Baca Pres yang diusung Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran ini dilakukan di sela-sela pertanyaan bagaimana status Gibran di PDI Perjuangan saat ini. Deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Setelah dideklarasikan menjadi pasangan Prabowo Subianto, banyak yang kemudian mempertanyakan status Gibran yang diketahui sebagai kader PDI Perjuangan. Bahkan sebelumnya nama Gibran muncul sebagai juru kampanye bagi calon yang diusung partai berlambang kepala banteng itu. Saat ditanyakan, Gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo Arsyad Rashid pada Jumat malam lalu. Mas, saat ini masih jadi kader PDIP berarti, Mas? Kemarin Jumat malam saya sudah komunikasi dengan Mbak Puan dan Pak Arsyad. Itu jawaban saya. Komunikasinya apa, Mas? Komunikasi ya. Yuk. Komunikasinya yang jelas. Udah ya. Sementara saat ditemui di acara peringatan Hari Santri, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan adanya pertemuan dengan Gibran yang berlangsung pada Jumat malam lalu. Menurut Puan, yang dibicarakan pada pertemuan itu adalah hal penting tanpa menguraikan isi pertemuan. Di jadwal seharusnya kita sudah bisa berbaris duduk. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mendukung pasangan Prabowo Gibran untuk Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi digelar di Jakarta Theater, Jakarta Pusat dan turut dihadiri partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengatakan mendukung pasangan Prabowo Gibran karena dirasa siap untuk meneruskan program pembangunan yang sudah ada. Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Di hadapan kader PSI, Prabowo Subianto juga menanggapi soal isu dinasti politik. Selanjutnya Prabowo Subianto turut hadir secara langsung dalam deklarasi. Prabowo menyampaikan pidatonya lebih santai dan membaur dengan kader PSI yang rata-rata merupakan anak muda. Sambil bercanda dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari PSI, Prabowo juga menceritakan alasan dirinya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi kita ambil pengertian yang positif dari pengertian dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa.
Hari ini Koalisi Indonesia Maju resmi akan mendaftarkan calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras yang disertai angin kencang menerjang permukiman warga di Desa Reco, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya, atap beberapa rumah warga rusak karena terbawa angin. Beginilah video amatir yang direkam warga saat detik-detik hujan deras disertai angin kencang menyapu atap rumah warga Desa Reco, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Video berdurasi 1,5 menit memperlihatkan saat angin kencang menerbangkan seng-seng di beberapa rumah warga. Dalam video juga tampak percikan api yang diduga berasal dari korsleting kabel listrik akibat tiupan angin kencang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Wonosobo menyebut angin disertai hujan deras berlangsung kurang lebih hingga 10 menit. Peristiwa ini mengakibatkan 19 rumah rusak dengan atap dan 4 rumah mengalami rusak sedang. Beruntung, dari kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Pemirsa, ratusan petugas gabungan dikerahkan dalam upaya pemadaman api di TPA Rawakucing, Tangerang, Banten. Sulitnya pemadaman api membuat sejumlah petugas damkar kewalahan dan kelelahan hingga mengakibatkan gangguan pernapasan. Tampak dalam rekaman video yang viral di media sosial, sejumlah petugas pemadam kebakaran beristirahat di tengah perjuangan memadamkan api TPA Rawakucing. Para petugas lemas dan sesak nafas hingga membutuhkan bantuan oksigen karena sesak nafas. Petugas damkar lainnya yang tak kuat saat bertugas di tengah tebalnya asap pekat dan panas api pun harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan ada petugas pingsan. Tambahan tabung oksigen dan ratusan masker terus dikirimkan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. TPA yang terletak di Kecamatan Neglasari itu terbakar sejak Jumat minggu lalu. Para petugas kesulitan memadamkan api lantaran seluasnya yang mencapai 10 hektar. Selain area yang luas, api juga sulit dipadamkan karena proses pemadaman lewat jalur udara terbatas. Tak hanya petugas pemadam kebakaran, pemirsa, akibat dari kebakaran TPA Rawakucing yang hingga saat ini belum padam membuat warga terdampak juga mengalami gangguan pernafasan. Warga masih menetap di posko pengungsian yang disediakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kebakaran yang terjadi sejak 20 Oktober lalu di TPA Rawakucing, Neglasari, Kota Tangerang hingga kini masih belum padam. Ratusan petugas gabungan masih berusaha memadamkan sejumlah titik api. Sementara kepulan asap tebal juga masih terlihat. Penanganan pemadaman di sejumlah titik api sudah dikerahkan, di antaranya 1 unit jalur udara telah diterjunkan BNPB helikopter waterbombing. Selain itu, 7 unit jalur darat juga dikerahkan. 154 warga terdampak kebakaran telah dievakuasi pemerintah Kota Tangerang di 5 lokasi pengungsian, di antaranya kantor Kecamatan Neglasari dan GOR Kecamatan Neglasari. Beberapa warga yang diungsikan sudah mengalami gangguan pernafasan, sementara bantuan untuk warga cukup terpenuhi. Untungnya di tempat pengungsian ini kepulan asap sudah tidak tebal lagi. Alhamdulillah, cuman batuk aja gitu. Iya, batuk. Ya biasa lah katanya, bekas asap juga gitu. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui. Diduga penyebabnya karena cuaca ekstrim dan panas yang sangat terik, membuat tumpukan sampah plastik mudah terbakar. Pemirsa, sebuah minibus yang membawa rombongan santri dari rumah yatim Duafa menabrak tebing di Jalan Raya Ciloto Puncak, Cianjur, Jawa Barat. 4 orang meninggal dunia dan 19 orang lainnya mengalami luka-luka. Inilah kondisi minibus rombongan santri rumah Duafa yang rusak setelah menabrak tebing di Jalan Raya Ciloto Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah petugas tim Satlantas Polres Cianjur bersama unit lalu lintas Polda Jawa Barat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Minibus yang membawa rombongan santri berasal dari Tangerang dan menuju Cipanas melalui jalur Puncak Cianjur, Jawa Barat ini diduga mengalami kehilangan kendali dan menabrak tebing. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan apa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut hingga menewaskan 4 orang dan 19 orang lainnya mengalami luka-luka. Kita ke informasi perang Israel-Hamas, pemirsa. Pejuang Hamas membebaskan 2 sandera dan menyerahkannya ke Palang Merah Internasional. Kedua tawanan ini dibebaskan setelah adanya mediasi dari Qatar dan Mesir.
Sementara itu, korban luka terus berdatangan ke rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Sebagian besar dari korban merupakan anak-anak dan bayi dan mengalami luka di sekujur tubuh. Kelompok pejuang Hamas membebaskan 2 wanita lanjut usia warga Israel yang disandra di Gaza. Kedua wanita Israel itu termasuk di antara lebih dari 200 sandera yang ditangkap Hamas pada serangan 7 Oktober lalu. Kedua sandera yang dibebaskan adalah Yochef Lisipit, 85 tahun, dan Nurit Cooper, 79 tahun. Dibawa keluar dari Gaza melalui penyeberangan Rafah ke Mesir dengan ambulans. Kedua wanita lansia tersebut diculik bersama suaminya di rumah mereka di Kibbutz Nir Oz dekat perbatasan Gaza saat kelompok Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober lalu. Namun hingga kini suami keduanya masih belum dibebaskan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Selain kerak telur dan sotonya yang sudah sohor, Betawi juga punya kuliner khas lainnya yang gak kalah enak. Namanya adalah nasi uduk. Selain cocok disantap saat sarapan, juga merupakan kuliner segala kalangan. Nah, salah satunya adalah nasi uduk Empok Lia di Tangerang. Ini dia kulineran. Wah, Guci di Sekona hari ini gue lagi ada di Kampung Parung Benyir, di Kampung Benyir, itu di daerah Banten. Nah ini gue mau nyobain nasi uduk yang lagi terkenal banget dan lagi hits banget, nasi uduk Empok Lia. Nah ini katanya tuh rame banget tuh, ada jualan sampai jam 9. Gak lama-lama jualannya, tapi bisa laku sampai 30 liter nasi uduk. Di kelas ya, kelas. Yaudah nggak usah lama lagi, kita terobos. Kalau untuk menunya Pak ada apa yang paling favorit Pak? Ya telur dadar. Telur dadar. Semua ya? orang favorit di sini soalnya banyak lauknya jadi orang seneng gitu. Oh ada apa banyak Pak? Pilihan. Kayak model telur kan 4 macam. Ya. Telur dadar, telur balado, telur semur, telur kari. Ada jengkol. Ya. Ada jengkol. Ayamnya ada berapa macam Pak? Ayam kecap, ayam goreng, paling ati ampela. Ati ampela ya. Yang paling favorit? Telur dadar. Telur dadar ya. Untuk harganya Pak? Paling murah di sini. Hah? Paling murah. Paling murah. Udah satu porsi nasi uduk bihun orek sama telur 8.000. Itu kebangetan murah, nggak kayak ayam Pak kalau begitu. Makanya. Nasi uduk itu mantap banget. Ini sih kacau banget Pak. Cari jengkol yang muda, ini bahaya banget jengkol muda ya. Kalau buat di kamar mandi ya, bisa baunya bahaya banget. Dan karena ini jengkol muda itu rasanya legit banget, nggak kenyal-kenyal banget tapi legit. Yang gue suka itu tuh. Terus juga banyak porsi, banyak banget Pak dikasih Pak. Ada berapa tadi itu? Ada sekitar 5. Nah ini dia nih. Telur dadar favorit dari masakan di sini. Kalau gue lihat dari bentuknya, Wak, dia ini pakai minyaknya banyak banget ya. Karena ada serabut-serabutnya ya. Nah itu dia pemirsa ya, jadi bisa jadi salah satu pilihan sarapan Anda tentunya terutama yang berada di Tangerang, Banten. Ya tidak terasa sudah 30 menit kita menemani Anda, waktunya saya MZ Ardiwinata undur diri, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program kasus viral yang seru, menegangkan dan juga jenaka. Sampai jumpa besok di jam yang sama, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum.